Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam sebagai sayyidun ni'mah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang senantiasa bersyukur dan berakhlakul karimah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at yang turut dan tumut kepada ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Andas Haji Abdul Hadi MAG selaku pembimbing mata kuliah ilmu akhlak, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada teman-teman semua satu perjuangan, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kesempatan waktu ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi tentang syukur, tawakal, dan haya. Di sini saya Dadang Hidayatullah akan menjelaskan sedikit tentang apa itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu maksudnya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat atau menyebut nikmatnya dan mengagungkan asma-asma Allah. Bersyukur kepada Allah bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama bersyukur dengan lisan. Apa itu bersyukur dengan lisan? Yaitu apabila seseorang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua yaitu bersyukur dengan hati. Apa itu bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati yaitu kita menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat dan rezeki yang dirasakan, yang didapatkan merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan timbul sikap menerima karunia yang Allah telah berikan dengan penuh rasa ikhlas tanpa kecewa atau keberatan meskipun nikmat yang kita dapatkan itu hanya sedikit. Yang ketiga itu bersyukur dengan tindakan. Apa itu bersyukur dengan tindakan atau dengan kelakuan atau dengan perbuatan? Yaitu apabila kita mendapatkan nikmat yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala atau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta atau yang lainnya, kita dapat memanfaatkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, misal dengan bersedekah atau menginfakkan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun apabila kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang telah tadi disampaikan, kita bisa menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu tentang tawakal, yang mana tawakal ini akan dijelaskan oleh saudari Ukhti Silvi. Tafadholi ya Ukhti.
Assalamualaikum, saya Silvi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawakal. Sebagai muslim, pasti kita sudah memahami mengenai tawakal ini, apalagi dalam kehidupan kita. Sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dengan semampu kita. Kemudian menerima dengan ikhlas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai tawakal. Manusia yang memiliki sikap tawakal akan selalu bersyukur kepada Allah jika mendapat keberhasilan atau kesuksesan atas usahanya. Hal ini karena tahu bahwa kita sebagai manusia itu kesuksesan adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika ia mengalami kegagalan, maka tawakal itu akan membuat kita ikhlas menerima keadaan tanpa ada putus asa dan sedih, apalagi sampai galau. Soalnya udah tahu bahwa semua keputusan Allah itu pasti yang paling baik. Ada contoh tawakal dalam kehidupan kita. Contohnya, tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika usaha dan lalu usaha dengan maksimal. Selanjutnya, tawakal kepada Allah. Ketika kita mendapatkan masalah dan kita belum mendapat solusi, kita tawakal kepada Allah supaya Allah bisa ngasih kita solusi atas masalah itu. Begitupun ketika kita sedang sakit. Nah, kita tawakal kepada Allah dan memohon atas obat yang kita minum itu bisa menyembuhkan kita. Bukan kita bilang bahwa obat itu bisa membuat kita sembuh, tapi lewat obat yang menyembuhkan itu Allah, gitu. Ya, sekian saya menjelaskan tentang tawakal dengan contoh-contohnya. Semoga teman-teman bisa paham maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ukhti Silvi yang telah menjelaskan mengenai tawakal. Selanjutnya yaitu sifat hayya, yang mana ini akan dijelaskan oleh saudara Anjar. Tafadhol ya Anjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Hanggara dari kelompok 4 akan membahas salah satu materi yang berjudul haya. Haya diambil dari bahasa Arab yang berarti malu. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, al-haya'u minal iman. Malu merupakan sebagian dari iman. Artinya, malu merupakan suatu budi pekerti yang dituntut oleh Islam untuk dimiliki oleh setiap pemeluknya. Mengutip dari buku Pendidikan Akhlak yang berbasis hadis Arba'in An-Nawawi karya Dr. Saifuddin Amin MA, bahwa malu itu merupakan suatu akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan hal-hal yang buruk dan yang kurang memperhatikan haknya orang yang memiliki hak. Dari hadis lain karya Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, iman memiliki 60 cabang dan yang paling tinggi adalah mengucapkan kata la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau pengganggu dari jalan, dan malu merupakan salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu malu senantiasa
akan membantu kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Anjar yang telah memberikan penjelasan mengenai al-haya atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi tentang syukur, tawakal dan haya telah kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang bersyukur dan bertawakal dan memiliki sifat haya atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala ihtimamikum. Apabila banyak kesalahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.